Haleluya, puji Tuhan. Saudara berkata Tuhan, bahagia sekali kita kembali berjumpa dalam ibadah online Rayon Philadelphia GPD Isambra. Puji Tuhan, sebelum kita akan mulaikan untuk ibadah bahkan mendengarkan firman Tuhan, kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu, kami boleh bertemu walaupun hanya secara online untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, berkati jemaat-Mu. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan di dalam kitab Matius 20 ayatnya yang ke-8. Ketika hari malam, Tuhan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Sebenarnya kalau kita baca ayat firman Tuhan ini, saudaraku, dia cukup panjang ya, karena bertema perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Saudaraku, siapakah tuan rumah itu? Dia adalah Yesus Tuhan. Dan pekerja-pekerja itu adalah kita, orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk bekerja di ladangnya. Saudara yang berkati oleh Tuhan, tema pada saat ini saya beri tema firman Tuhan yaitu upah. Ya, upah. Upah adalah uang atau sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Ya, kalau upah sendiri, saudaraku, itu ada upah sistem waktu. Itu dibayarkan berdasarkan jam, hari, minggu. Ada upah sistem hasil, itu dibayarkan per meter, liter, kilogram. Dan keingat waktu kecil kami biasanya anak-anak senang dengan musim tanam kacang, karena pada waktu itu kami akan menjadi upahan, yaitu mengulit kacang dan mendapatkan upah Rp25 per liter. Bahagia sekali saudaraku mendapatkan uang walaupun kami masih kecil. Terus ada sistem borongan, yaitu berdasarkan volume pekerjaan lamanya. Saudara yang berkata ya Tuhan, ketika kita berada di dalam dunia ini, kita adalah pekerja-pekerja di ladang Tuhan. Dan pasti kita akan mendapatkan upah lewat kerja yang akan dan kita lakukan. Apa saja yang akan kita lakukan sehingga kita mendapatkan upah? Yang pertama, saudaraku, kita akan mendapatkan upah di dalam dunia ini, yaitu ketika kita mengasihi musuh dan berbuat baik. Itu ditulis dalam kitab Lukas 6 ayatnya yang ke-35. Mungkin saudara bisa baca bersama-sama dengan saya. Lukas 6 ayatnya yang ke-35 berbunyi, "Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat." Saudaraku, upah yang akan kita terima pertama yaitu ketika kita mengasihi musuh kita. Luar biasa saudaraku, karena di dalam kitab Matius 5 ayat 46 jelas mengatakan, yaitu di dalam Matius 5 ayat 46, "Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu?" Jadi kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, ternyata tidak ada upah saudaraku. Jadi mengasihi musuh kita itu adalah upah ya yang Tuhan berikan bagi kita. Yang kedua itu di dalam Lukas 6 ayat 22 sampai 23. Mari kita baca di dalam kitab Lukas 6 ayat 22. "Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi." Kita akan mendapatkan upah yang kedua, yaitu ketika orang membenci kita, ketika kita mempertahankan kebenaran, orang mengucilkan kita, ketika kita mengikuti Yesus, orang mencela dan menolak kita, maka kita tetap berbahagia, kita tetap bersuka cita, dan kita tetap bergembira. Itu upah yang kedua yang akan kita dapatkan. Dan upah yang ketiga adalah di dalam Ibrani 10 ayatnya yang ke-35. Mungkin kalau saudara ini kita akan baca
bersama-sama ayat firman Tuhan ini di dalam kitab Ibrani 10 ayat 35. Di situ firman Tuhan mengatakan, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Yang ketiga, saudaraku, kita akan mendapatkan upah ketika kita tidak melepaskan kepercayaan kita kepada Yesus Tuhan. Karena akhir-akhir ini, saudaraku, banyak orang yang sudah melepaskan kepercayaan mereka kepada Yesus Tuhan dan mengganti dengan Tuhan yang lain. Oleh sebab itu Tuhan mengatakan bahwa kita akan mendapatkan upah ketika kita memegang teguh kepercayaan kita kepada Yesus Tuhan dan tetap mengakui Dia sebagai Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, saudara yang berkati oleh Tuhan, ketika kita ada di dalam dunia, kita adalah pekerja-pekerja. Dan ingat, ketika kita bekerja, kita akan mendapatkan upah dari Yesus Tuhan. Upah apa yang akan kita dapatkan, saudaraku? Yaitu apa yang akan kita dapatkan, yaitu hidup yang kekal. Nah, kita lihat di dalam kitab Matius 19, apa yang akan kita dapat? Upah apa yang akan kita dapatkan? Tadi kita sudah mengerjakan, tapi setelah kita bekerja maka kita akan mendapatkan upah. Di dalam Matius 19 ayat 29c. Sebenarnya judulnya upah mengikut Yesus, saudaraku. Ayat 9c mengatakan akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Upah mengikut Yesus, saudaraku. Kita akan memperoleh hidup yang kekal. Artinya kita akan memperoleh hidup yang kekal, kita akan mewarisi kerajaan surga dan akan bersama-sama dengan Yesus Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku, tetap bekerja dengan giat, ya. Jadilah pekerja yang baik dan pasti kita akan mendapatkan upah, yaitu hidup kekal, surga yang kekal dari Yesus Tuhan. Jadi saudaraku, di akhir firman Tuhan ini, jadilah pekerja yang baik, maka upahmu besar di surga, ya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah takut. Mungkin kita banyak masalah, tapi kita percaya upah kita besar di surga ketika kita selalu ada di dalam Yesus Tuhan. Puji Tuhan, kita akan berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, biarlah firman-Mu ini memberkati, memberikan kekuatan bagi jemaat-Mu agar supaya kami menjadi pekerja-pekerja yang baik. Ketika Engkau memberikan kami upah itu luar biasa. Dan kami akan mewarisi surga yang kekal. Kami tidak lemah, kami tidak takut, kami tidak gentar. Karena kami bekerja di ladang Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Inilah firman-Mu, hanya kembalikan firman kepada yang mempunyai. Kau memberkati semua jemaat-Mu, tidak terkecuali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang berkati oleh Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang sudah kita dengar. Dan saya percaya firman Tuhan ini menguatkan iman kita agar supaya kita tidak lagi merasa lelah, ya, merasa capek ketika kita mengiringi Tuhan. Tetapi semakin giat kita bekerja di ladangnya Tuhan. Karena kita percaya Tuhan rumah itu, Yesus Tuhan itu datang untuk memberikan upah kepada kita semua. Terima kasih, kita akan berjumpa lagi di ibadah-ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat dalam mengiringi Tuhan dan tetap menjadi pekerja yang rajin. Karena di balik itu ada upah yang Tuhan berikan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya.